Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia, dan aku akan kuperlihat keselamatan daripadaku. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom, apa kabar teman-teman? Semua sehat kan? Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mau beribadah, kami mau buat Tuhan Yesus senang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem,
Diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Aku dipilih jadi muridnya,
Shalom adik-adik. Semangat hari ini memuji Tuhan. Coba ya kakak tanya yang di belakang. Kakak Clara siap? Kakak Eca siap nggak? Wah, oke semuanya siap. Jongkok ya, sama-sama kita goyang badannya. Yes. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day in all you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day in all you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day in all you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Kasih kemuliaan yang kencang buat Tuhan Yesus. Masih siap memuji Tuhan teman-teman? Siap. Mari kita joget bersama. Yeay. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na.
Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, tutup matanya, angkat tangannya, kita fokus sama Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yuk adik-adik, kita ulang dari awal lagunya, lebih sungguh-sungguh lagi. Buka hati kita, fokus sama Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
kasih Tuhan, Engkau baik. Yang udah bisa bahasa roh, yuk bahasa roh sama kakak. Sekian lama ya lama. Yang belum bisa, katakan kata-kata pujian buat Tuhan. Bilang kalau kalian tuh kangen sama Tuhan. Terima kasih atas setiap hidup yang Dia berikan kepada kalian. Terima kasih. Yuk adik-adik, Roh Kudus siap dicurahkan. Adik-adik buka hati. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Katakan dengan sungguh-sungguh. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat tangannya, tutup matanya, jangan lihat kanan kiri lagi. Fokus sama Tuhan adik-adik. Tuhan lagi curahkan Roh Kudusnya atas adik-adik. Buka hati adik-adik. Rain down, rain on us. Spirit rain down, Holy Spirit rain down.
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more of you. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar isi hatimu. Berbicaralah Engkau sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sedang bekerja, masuk terus ke dalam hati kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja di rumah kami, di keluarga kami, di hati kami, maka firman-Mu yang dahsyat itu mengubah, mendatangkan mujizat, merubah keadaan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak terkendali pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang siap mendengar, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang siap dengar firman, coba tangannya dilipat. Kupingnya dibuka. Nah, Papi Mami siap mendengar? Papi Mami juga yang rapi ya duduknya ya. Biar barengan, oke? Kakak mau cerita tentang birth of new generation. New generation. Birth of new generation. Artinya apa ya? Artinya kelahiran generasi yang baru. Wah, generasi yang baru. Generasi yang baru lahir. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Klik. Nah, kayak gini nih. Kayak teman kamu nih. Kira-kira kalau potongannya kayak dia nih, kalau dia disebut generasi baru, berarti apanya yang baru ya? Coba kita pikir. Oh, penampilannya baru. Kalau penampilan baru berarti klik, kacamatanya hilang, jadi baru. Betul itu, kelahiran yang baru seperti itu. Generasi baru, tampilan baru, gak pakai kacamata. Bener gak? Bukan. Kalau gitu, generasi baru lahir artinya apa ya? Oh iya, klik. Artinya generasinya ganti baju. Bajunya baru. Tadi merah, sekarang hijau. Nah, itu artinya kelahiran generasi baru. Yang setuju angkat tangannya. Salah, untung pada gak setuju. Pada gak setuju kan? Nah, kalau begitu kelahiran generasi baru apa ya? Oh, kalau bajunya udah baru, rambutnya baru, klik. Rambutnya warnanya hijau.
baju hijau, rambut hijau. Itu generasi baru. Benar begitu? Bukan. Habis generasi baru apa ya? Oh, generasi baru artinya nih, bajunya hijau, rambutnya hijau, mukanya hijau juga. Klik, kayak begini. Itu mah kayak siapa? Kayak Huluk. Kayak siapa? Huluk. Itu bukan generasi baru namanya. Habis generasi baru, kalau lahir generasi baru maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini nih. Klik. Generasi baru menurut firman adalah generasi yang diberikan hati yang baru dan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, jadi kelahiran generasi baru artinya generasi yang dipenuhi hati yang baru karena Roh Kudus turun ke dalam hatinya. Seperti ini nih, klik. Hatinya baru, klik. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus, klik. Kakak kasih gerakannya gini ya. Kakak simpen dulu ya mic-nya ya. Kamu ikuti kakak, oke? Nah, hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi di rumah. Mana? Hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi ya. Hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena hatinya baru, maka keinginannya adalah baca Alkitab, dengerin firman, memuji-muji Tuhan. Karena hati yang baru itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kepenginnya selalu hidup kudus. Itulah kelahiran generasi baru. Hatinya baru, dipenuhi Roh Kudus. Jadi maunya nih selalu nih baca Alkitab, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Itu kelahiran generasi baru. Walaupun klik di sekeliling kita nih masih ada gadget. Wah, siapa hari ini yang gak punya gadget? Ayo siapa? Gak ada. Semua pasti punya. Ada gadget, ada game, belum ada TV. Pokoknya keren-keren deh. Belum lagi nih, ada film-film yang wah, kita kepengen kayak Thor, kita kepengen kayak Prince Anna. Pokoknya semua yang ada di dunia ini menarik gak dilihatnya? Menarik. Tapi orang yang hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh, sekalipun di sekelilingnya ada film, ada games, ada banyak hal-hal yang menarik, yang membuat dunia ini lebih hebat.
Tapi generasi yang baru kecenderungannya berlari kepada firman Tuhan, berlari kepada Roh Kudus, berlari kepada haleluya Tuhan yang hidup. Sehingga sekalipun boleh ada film, kalau generasi yang baru biasanya ngapain? Aku nonton film. Iya, tapi aku generasi yang baru. Jadi aku juga berdoa. Aku juga beribadah. Aku juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Film boleh ada, game boleh ada, tapi Tuhan Yesus jalan terus. Game boleh berhenti, film boleh selesai, bacaan komik boleh kelar, tapi Alkitab jalan terus. Film keren di bioskop boleh main. Game baru yang dipinjemin teman boleh ada. HP yang ada mainan kerennya boleh main. Tapi doa jalan terus. Itu kelahiran generasi yang baru. Karena hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang ditawarkan dunia ini boleh aja, tapi aku berlari kepada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran generasi yang baru. Kalau generasi yang baru jalan di dalam dunia yang gelap. Dunia gelap, kenapa gelap Kak? Mati lampu ya? Bukan Dek. Karena gini Dek, ada kesengsaraan. Ada COVID, sengsara nggak? Sengsara. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh sekolah minggu kan? Kita nggak bisa ibadah anak, maka kita ibadah online. Terus apa lagi ya? Nggak bisa ke mall. Dan nggak bisa makan di restoran. Apalagi ya? Aku nggak boleh main sama teman. Betul. Itu sengsara ya, nggak enak. Ibaratnya seperti dunia nih, gelap, kelam, sepi. Di mana-mana orang ketakutan. Di mana-mana orang gak berani keluar rumah. Di mana-mana orang cuman bisanya tutup muka pakai masker, Dek. Semuanya serba gak boleh bersentuhan. Gak boleh. Semuanya itu berada di sekeliling kita hari-hari ini. Itu namanya suasana dunia lagi kelam, suram, gelap. Di tengah situasi seperti ini, anak Tuhan yang hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus tidak boleh takut. Justru ini waktunya di mana game kamu, TV kamu enggak bisa kasih terang, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membuat ketakutanmu hilang. Justru cuma Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang baru
yang bisa bawa terang. Artinya, saat orang lain gak bisa berdoa, justru ini waktunya Roh Kudus dalam kamu, pimpin kamu, pimpin papa mama berdoa. Di saat teman-teman kamu gak bisa untuk beribadah, justru ini waktunya papa mama jadi pemimpin ibadah di rumah. Pimpin anak-anaknya bersama-sama gandengan tangan berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan sesuatu, maka terang Tuhan ada atas rumahmu, ada atas keluargamu. Tentu saja nih, orang-orang yang ada ketakutan, kalau tiap hari kamu doain, ketakutannya hilang. Orang-orang yang lagi sakit dek, kena COVID, gak cuman sakit karena COVID-19 aja loh. Ada yang kena DBD, mungkin juga nih dek, ada yang kena penyakit liver, ada yang terbaring karena penyakit kanker. Karena kamu, karena papa, karena mama, penuh Roh Kudus, berdoa di tengah-tengah dunia ini, semua sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu, terjadi atas seluruh kota kita. Itulah generasi yang baru, generasi yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Maka dahsyat, mujizat dan ajaib yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Kakak mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau memasuki new dimension? Masih ingat? Dirubah serupa Kristus, jadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi atas hidupmu dan keluargamu hari ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudusnya? Papi, mami, bukankah ini waktunya? Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Roh Kudus turun, tercurah dengan dahsyat. Bukankah ini waktunya rumahmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Rumahmu menjadi tempat di mana Roh Kudus turun menjamah kamu dan seisi rumahmu. Bukankah itu tujuannya saat Roh Kudus tercurah ke dalam dunia ini? Angkat tanganmu, papi mami angkat tangannya, adik-adik angkat tanganmu. Dengarkan musiknya, siapkan hatimu, buka hatimu sungguh-sungguh. Kita mau minta Roh Kudus turun atas rumahmu, atas hidupmu. Bukalah hati, bukalah hati, sungguh-sungguh. Mulai fokus. Katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh
keluargaku menyembahmu di rumahku. Ku buka hati, katakan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari Papi, ini waktunya engkau bangkit menjadi imam. Rumahmu tempat di mana mesbah Tuhan dibangun. Bukan cuma sekedar atap, bukan cuma dinding berjendela dan berpintu, tetapi rumahmu, rumah tanggamu adalah mesbah untuk kamu mempertemukan anak-anakmu dan seisi rumahmu dengan Tuhan. Ayo Papi, mulai angkat tanganmu berdoa. Mami, angkat tanganmu Mami, mulai berdoa. Adik-adik, jangan berpikir kamu masih kecil sehingga tidak perlu sungguh-sungguh berdoa. Salah. Tutup matamu sungguh-sungguh. Sembah Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja melalui hidup papa mama. Kalau ada opa oma yang ikut hadir dalam ibadah ini, Roh Kudus bekerja melalui opa oma. Dan orang-orang yang hari ini duduk beribadah bersama-sama di ibadah anak online ini, Roh Kudus sedang bekerja atas kalian. Buka hatimu, berserah, kira Papi Mami mulai tumpang tangan atas anak-anakmu. Tumpang tangan, minta Roh Kudus turun. Jangan takut Papi Mami. Tumpang tangan, doakan Roh Kudus tercurah atas anak-anakmu. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Tumpang tangan, minta. Otoritas yang ada padamu sedang bekerja Papi Mami. Roh Kudus tercurah. Adik-adik, buka hatimu. Buka hati artinya sungguh-sungguh, Dek. Minta. Papi Mami tumpang tangan. Terus doakan, terus. Roh Kudus turun atas anak-anakmu, atas seisi rumahmu. Turun atas hidupmu pribadi, turun. Mengalirkan kesembuhan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan mujizat, mengalirkan pemikiran yang baru, mengalahkan ketakutan,
mematahkan intimidasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Bapa di dalam surga, saat Roh Kudus ambil alih keluarga kami, rumah kami, maka hati yang baru itu ada di dalam kami. Kami hidup tidak dipimpin oleh dunia ini lagi, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat di masa-masa kelam seperti ini. Sebab saat Roh Kudus tercurah, ada kuasa yang tidak terbantahkan sedang bekerja di bangsa ini. Dan dimulai dari keluarga kami saat ini. Anak-anak kecil akan bernubuat. Dan mereka akan mendapatkan kuasa yang begitu dahsyat. Papa mama akan mendapatkan mimpi. Sebab hari-hari akhir sedang terjadi di rumah kami. Kuasa pencurahan Roh Kudus terjadi di rumah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mengucap syukur sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.